Bayangin ini, satu kota besar kehabisan air bersih. Bukan karena perang nuklir, bukan karena asteroid, tapi karena mesin desalinasi berhenti bekerja. Dalam hitungan hari, rumah sakit lumpuh, makanan langka, listrik terganggu, dan masyarakat mulai panik karena di beberapa negara modern hari ini, air laut sudah lebih penting daripada minyak, dan teknologi yang tadinya dibuat untuk menyelamatkan manusia, diam-diam bisa berubah jadi alat tekanan geopolitik paling mengerikan di masa depan. Desalinasi adalah teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Kedengarannya sederhana, tapi kenyataannya ini salah satu teknologi paling mahal dan paling strategis di dunia karena bumi memang dipenuhi air, tapi 97% adalah air asin. Air yang bisa langsung diminum manusia kurang dari 1%. Dan sekarang, negara-negara gurun seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, sampai Israel mulai bergantung besar pada mesin desalinasi untuk bertahan hidup. Beberapa kota bahkan mendapatkan mayoritas air minumnya langsung dari laut. Artinya, kalau mesin itu berhenti, kota bisa kolaps. Masalahnya, desalinasi bukan cuma soal air, tapi soal energi, infrastruktur, dan kontrol. Karena untuk memeras garam keluar dari laut, dibutuhkan listrik besar, filter canggih, pipa raksasa, dan sistem yang sangat mahal. Dan itu membuka kemungkinan baru. Siapa yang menguasai air, bisa menguasai manusia. Dulu orang bilang, siapa menguasai minyak, menguasai dunia. Sekarang, beberapa analis mulai percaya masa depan mungkin ditentukan oleh air bersih. Ini bagian yang bikin banyak negara mulai waspada, karena fasilitas desalinasi punya satu kelemahan fatal. Mereka sangat mudah jadi target, bukan harus dibom besar-besaran. Cukup, listrik diputus, pipa dirusak, sistem digital diretas, atau jalur energi terganggu, dan jutaan orang bisa kehilangan air. Bayangin, satu kota modern tanpa air selama seminggu, toilet berhenti, rumah sakit kacau, makanan sulit diproduksi, pabrik berhenti, dan kepanikan sosial bisa muncul lebih cepat daripada kekurangan bensin. Itulah kenapa beberapa negara mulai menjaga fasilitas air seperti menjaga pangkalan militer, karena sekarang, air bukan cuma kebutuhan hidup, tapi aset strategis nasional. Dulu perang terjadi karena wilayah, lalu karena minyak, lalu karena ideologi. Tapi abad ini, banyak ilmuwan memperingatkan soal water stress, populasi naik, iklim makin ekstrim, kekeringan makin sering. Dan ketika sungai menyusut, laut jadi harapan terakhir. Makanya teknologi desalinasi berkembang sangat cepat. Negara-negara kaya mulai membangun pabrik air raksasa di tepi laut. Tapi di sisi lain, negara miskin mungkin tidak mampu membangun sistem seperti itu. Dan disitulah ketimpangan baru bisa muncul. Negara yang punya energi dan teknologi akan punya air. Yang tidak punya bisa sangat bergantung pada negara lain. Sekarang coba pikir, bagaimana kalau suatu hari nanti ada negara yang mengontrol teknologi filter terbaik, menguasai energi, dan punya jaringan desalinasi terbesar di dunia? Mereka mungkin tidak perlu menembakkan misil, karena cukup mengontrol akses air, dan tekanan politik bisa terjadi diam-diam. Bahkan serangan cyber di masa depan, mungkin bukan untuk mencuri uang, tapi untuk mematikan air sebuah kota. Dan yang lebih menyeramkan, kebanyakan orang bahkan tidak sadar betapa rapuh sistem itu. Karena selama keran masih mengalir, kita mengira semuanya aman. Desalinasi adalah teknologi luar biasa. Ia bisa menyelamatkan jutaan manusia dari kekeringan. Tapi seperti banyak teknologi lain, alat yang menyelamatkan manusia kadang juga bisa berubah jadi alat tekanan paling berbahaya. Dan mungkin, perang masa depan tidak selalu dimulai dengan ledakan, tapi dengan satu hal yang lebih sunyi, air yang tiba-tiba berhenti mengalir.